Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Sudiharto, SKEP MKSRN, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep keperawatan menurut Florence Nightingale. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta rekan kelompok. Saya Ikham Fatmala dengan NIM 011, dilanjutkan dengan Deva Cantika Salsabila dengan NIM 025, Dinda Vladis Claudia 003, Hilda Laili Oktabrian 024, Nilam Puspadewi 012, Shelly Evanda 018, dan Oktadin Septia 017. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia, dan meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1910 di London, Inggris, pada usianya yang ke-90 tahun. Florence Nightingale adalah perawat yang pertama kali ada di dunia, dan beliau dikenal sebagai wanita yang pantang menyerah dalam merawat pasien dan memiliki jiwa penolong serta sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu keperawatan. Ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial keperawatan hingga akhirnya pada usianya yang cukup muda, ia hanya menghabiskan waktu untuk merawat orang-orang yang sakit. Florence Nightingale menghidupkan konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Kemudian, Florence Nightingale dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea. Konsep model keperawatan dari Florence Nightingale. Model konsep Florence Nightingale memposisikan lingkungan adalah sebagai fokus asuhan keperawatan dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit model. Konsep ini dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Orientasi pemberian asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan lebih diorientasikan pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adekuat seperti jumlah vitamin atau mineral yang cukup. Dengan dimulai dari pengumpulan data dibandingkan dengan tindakan pengobatan semata. Upaya teori ini disebut dalam rangka perawat mampu menjalankan praktik keperawatan mandiri tanpa tergantung dengan profesi lain. Model konsep ini memberikan inspirasi dalam perkembangan praktik keperawatan sehingga akhirnya dikembangkan secara luas. Paradigma perawat dalam tindakan keperawatan hanya memberikan kebersihan lingkungan adalah kurang benar. Tetapi lingkungan dapat mempengaruhi proses perawat pada pasien sehingga perlu diperhatikan oleh perawat itu sendiri. 5 komponen lingkungan menurut teori Florence Nightingale. Yang pertama, peredaran hawa baik. Maksudnya adalah suatu keadaan di mana suhu berada dalam keadaan normal. Yang kedua, cahaya yang memadai, di mana cahaya yang cukup dalam pemenuhan kesehatan pasien. Yang ketiga, kehangatan yang cukup, di mana kehangatan yang diperlukan untuk proses pemulihan. Yang keempat, pengendalian kebisingan, di mana suatu cara agar pasien merasa nyaman dan tidak terganggu oleh kebisingan atau keributan. Dan yang terakhir, pengendalian efluvia atau bau yang berbahaya, di mana menjauhkan pasien dari bau yang menyebabkan gangguan dalam kesehatan. Ada 12 macam komponen umum dalam teori Florence Nightingale. Yang pertama, kesehatan rumah. Rumah yang sehat adalah rumah yang bersih, sehingga seseorang merasa nyaman. Yang kedua, ada pemasangan ventilasi, merupakan perhatian utama dari teori Nightingale. Ventilasi merupakan indikasi yang berhubungan dengan komponen lingkungan yang menjadi sumber penyakit dan dapat juga sebagai pemulihan penyakit. Yang ketiga, cahaya, pengaruh nyata terhadap tubuh manusia. Untuk mendapatkan manfaat dari pencahayaan, konsep ini sangat penting dalam teori Florence. Dia mengidentifikasi secara langsung
bahwa sinar matahari merupakan kebutuhan pasien. Menurutnya, pencahayaan mempunyai sinar matahari. Perawat diinstruksikan untuk mengkondisikan agar pasien terpapar dengan sinar matahari. Yang keempat, kebisingan. Kebisingan ditimbulkan oleh aktivitas fisik di lingkungan atau ruangan. Hal tersebut perlu dihindarkan karena dapat mengganggu pasien. Yang kelima, variasi keanekaragaman. Berbagai macam faktor yang menyebabkan penyakit bagi seseorang, misalnya makanan. Yang keenam, tempat tidur. Tempat tidur yang kotor akan mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Dan juga pola tidur yang kurang baik akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Yang ketujuh, kebersihan kamar dan halaman. Kebersihan kamar dan halaman sangat berpengaruh bagi kesehatan. Oleh karena itu, pembersihan sangat perlu dilakukan pada kamar dan halaman. Yang kedelapan, kebersihan pribadi. Kebersihan pribadi sangat mendukung kesehatan seseorang karena merupakan bagian dari kebersihan secara fisik. Yang kesembilan, pengambilan nutrisi dan makanan. Pengambilan nutrisi dan makanan sangat perlu dalam hal menjaga keseimbangan tubuh. Adanya nutrisi dan pola makan yang sangat baik berpengaruh bagi kesehatan. 10. Obrolan, harapan, dan nasihat. Dalam hal ini, komponen tersebut menyangkut kesehatan mental seseorang, sangat perlu dilakukan antara perawat, pasien, dan keluarga. Mental yang terganggu akan mempengaruhi kesehatan pasien. Yang ke-11, pengamatan orang sakit. Pengamatan sangat perlu dilakukan oleh seorang perawat, di mana seorang perawat harus tahu sebab dan akibat dari suatu penyakit. 12. Pertimbangan sosial, mengambil keputusan dari berbagai sisi. Baik, selanjutnya adalah aplikasi teori Nightingale dalam proses keperawatan. Florence Nightingale memfokuskan beberapa komponen dalam merawat pasien yang diterapkan dalam keperawatan saat ini. Yang pertama, udara segar. Florence berkeyakinan bahwa ketersediaan udara segar secara terus-menerus merupakan prinsip utama dalam perawatan. Oleh sebab itu, setiap perawat harus menjaga udara yang harus dihirup klien tetap bersih, sebersih udara luar tanpa harus membuatnya kedinginan. Yang kedua, air bersih. Ketersediaan air bersih sangat diperlukan dalam pemulihan suatu penyakit pada pasien. Oleh karena itu, perawat harus berusaha dengan baik agar air tetap terjaga kebersihannya. Lalu yang ketiga, saluran pembuangan yang efisien. Dalam hal ini, perawat harus mengetahui semua saluran pengeluaran dan keadaan normalnya, jarak waktu pengeluaran, dan frekuensi pengeluaran, sehingga terpenuhinya kebutuhan pasien secara efisien. Selanjutnya yang keempat, kebersihan. Kebersihan merupakan hal yang terpenting dalam merawat pasien. Perawat memerlukan kebersihan yang optimal agar mempercepat proses penyembuhan. Fokus perawatan klien menurut Nightingale adalah pada kebersihan. Ia berpendapat kondisi kesehatan klien sangat dipengaruhi oleh tingkat kebersihan, baik kebersihan klien, perawat, maupun lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, komponen lain yang tidak kalah penting yaitu cahaya. Cahaya merupakan komponen penting dalam perawatan klien. Nightingale yakin bahwa sinar matahari dapat memberi manfaat yang besar bagi kesehatan klien. Karenanya, perawat juga perlu membawa klien berjalan-jalan keluar untuk merasakan sinar matahari selama tidak terdapat kontraindikasi atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asumsi utama teori Florence Nightingale. Nah, Nightingale di sini mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi sejahtera dan mampu memanfaatkan setiap daya yang dimiliki hingga batas maksimal. Sedangkan penyakit merupakan proses perbaikan yang dilakukan tubuh untuk membebaskan diri dari gangguan yang dialami, sehingga individu dapat kembali sehat. Prinsip perawatan ini adalah menjaga agar proses reparatif ini tidak terganggu dan tidak menyediakan kondisi yang optimal untuk proses tersebut. Untuk mencapai kondisi kesehatan, perawat harus menggunakan nalarnya yang disertai dengan ketekunan dan observasi atau pengamatan. Dengan demikian, kesehatan dapat dipelihara melalui upaya pencegahan penyakit melalui faktor kesehatan lingkungan. Ia menyebut hal ini sebagai health nursing atau membedakannya dengan proper nursing,
yang berarti merawat klien yang sakit hingga ia dapat bertahan atau setidaknya menjadi lebih baik hingga kematiannya. Nah, menurut Nightingale, lingkungan adalah tatanan eksternal yang mempengaruhi sakit dan sehatnya seseorang. Termasuk di sini, makanan klien dan interaksi perawat dengan klien. Jika seseorang ingin sehat, perawat, alam, dan orang-orang yang bersangkutan harus bekerja sama agar proses reproduktif ini dapat berjalan dengan baik. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan adalah Florence Nightingale atau yang biasa disebut dengan ibu dari keperawatan modern merupakan salah satu pendiri yang meletakkan dasar-dasar teori keperawatan yang melalui model konsep dan teori keperawatan, yaitu dengan mengidentifikasi peran perawat, menemukan kebutuhan dasar manusia pada klien, serta pentingnya pengaruh lingkungan di dalam perawatan orang yang sakit yang dikenal dengan teori lingkungannya. Selain itu, Florence Nightingale juga membuat standar pada pendidikan keperawatan serta standar pelaksanaan asuhan keperawatan yang efisien. Florence Nightingale memandang pasien dalam konteks keseluruhan lingkungan, yaitu lingkungan fisik, psikologis, dan sosial. Florence Nightingale memandang perawat tidak hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan pengobatan saja, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang kuat. Pengkajian atau observasi atau pengamatan bukan demi berbagai informasi atau fakta yang mencurigakan, tetapi demi penyelamatan hidup dan meningkatkan kesehatan dan keamanan.